Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Hidup Bermakna. Bersama saya Laila yang akan membagikan kisah-kisah inspiratif yang bisa memberikan makna baru dalam kehidupan Anda. Mari kita simak bersama-sama kisah ini. Pagi itu, udara masih lembab setelah hujan semalam. Jalanan gang kecil di pinggir kota tampak basah, sebagian tergenang air yang mengalir pelan ke selokan sempit di tepi jalan. Dari salah satu rumah kayu sederhana yang catnya sudah memudar, terdengar suara mesin jahit tua berdenting pelan. Di sanalah Bu Lestari memulai harinya. Seorang perempuan berusia 40-an yang tubuhnya tampak kurus, dengan wajah letih, namun masih menyimpan kelembutan seorang ibu. Rumah yang ia tempati bersama, putra semata wayangnya Adit, jauh dari kata layak. Dinding papan penuh bekas tambalan, atap seng sering bocor kalau hujan deras, dan lantai semen kasar yang retak-retak membuat rumah itu terasa dingin. Tapi bagi mereka berdua, tempat itulah satu-satunya surga kecil tempat berteduh dari kerasnya. Dunia Bu Lestari duduk di depan mesin jahit tua yang diwarisi dari almarhum ibunya. Jarum mesin bergetar, menusuk kain seadanya milik pelanggan. Tangannya yang kurus cekatan menekan pedal, meski wajahnya tampak lelah. Sesekali, ia menghentikan pekerjaannya untuk mengusap keringat yang menetes di pelipis. Di ruang kecil yang sama, Adit sedang duduk di kursi reyot di samping meja belajarnya. Bocah 14 tahun itu memakai seragam SMP yang sudah tampak lusuh, warnanya mulai pudar, dan jahitannya penuh tambalan. Ia menunduk serius, mencatat pelajaran matematika sambil sesekali menggigiti ujung pensil yang sudah pendek. Meski pensilnya hampir habis, semangatnya tidak pernah surut. "Dit, jangan lupa sarapan dulu," suara lembut Bu Lestari memecah kesunyian. Adit menoleh, menutup bukunya pelan. Di meja kecil, ibunya sudah menyiapkan sepiring nasi dengan lauk, tempe goreng dan sambal terasi sederhana. Aroma sambal yang pedas menggoda, meski menunya sederhana, tapi bagi Adit itu sudah lebih dari cukup. "Iya, Bu." Ia tersenyum, meski perutnya memang sudah keroncongan sejak tadi. Mereka makan berdua di meja kecil itu. Hanya ada 2 piring dan 2 gelas air putih. Adit melahap makanannya dengan lahap, sementara Bu Lestari lebih sering tersenyum sambil memperhatikan anaknya makan. Porsinya jauh lebih sedikit dibanding milik Adit. "Bu, kok ibu makannya dikit banget? Nanti lapar di siang hari," protes Adit. Bu Lestari tersenyum tipis, menyuap nasi pelan. "Ibu sudah kenyang, Nak. Kamu aja yang habisin. Anak sekolah butuh banyak tenaga." Adit diam. Ia tahu ibunya berbohong. Ia tahu betul porsi kecil itu bukan karena ibunya kenyang, tapi karena memang beras mereka tinggal sedikit. Meski begitu, ia tidak berani menentang. Hanya bisa mengangguk dan melanjutkan makan. Hari-hari mereka selalu berjalan dengan pola yang hampir sama. Bu Lestari menerima pesanan jahitan dari tetangga sekitar, kadang juga memperbaiki baju bekas agar bisa dipakai lagi. Upah yang diterima tidak seberapa, hanya cukup untuk makan sehari dan sedikit kebutuhan sekolah Adit. Tapi ada satu hal yang selalu membuat Bu Lestari bertahan, senyuman anaknya. Baginya, Adit adalah satu-satunya alasan untuk tetap kuat, meski tubuhnya sering terasa lelah dan matanya sembab karena begadang. "Bu, minggu depan, sekolah ada lomba pidato. Bu guru minta Adit ikut. Tapi katanya, harus pakai sepatu hitam yang rapi," ucap Adit suatu sore saat sedang membereskan bukunya. Bu Lestari menoleh, berhenti sejenak dari mesin jahit. Matanya bergetar. Ia melirik sepatu Adit yang sudah usang, bagian solnya bolong dan warnanya pudar. Hatinya terasa perih, tapi ia hanya tersenyum. "Nanti ibu usahain ya, Nak. Kamu latihan pidatonya dulu aja. Soal sepatu, biar ibu yang pikirin." Adit mengangguk pelan. Ia percaya pada ibunya. Tapi di dalam hati, ia juga tahu betapa beratnya perjuangan itu. Malam hari selepas Isya, Bu Lestari duduk sendiri di ruang tamu kecil sambil menatap sebuah kotak kayu kecil yang tersimpan di lemari. Kotak itu usang, warnanya pudar, tapi selalu terkunci rapat. Setiap kali Adit bertanya, jawabannya selalu sama. "Isinya cuma kenangan lama, Nak. Nggak penting." Padahal,
Setiap kali Bu Lestari membuka kotak itu, matanya selalu berkaca-kaca. Di dalamnya ada beberapa foto lama, surat yang sudah menguning, dan benda-benda kecil dari masa lalu yang penuh luka. Ada cerita kelam yang tidak pernah ia bagikan pada siapapun, termasuk Adit. Trauma itu ia pendam dalam-dalam, seolah kalau dibuka kembali, luka lama akan mengalir lagi dan menghancurkan ketenangannya. Sementara itu, dari balik pintu kamar, Adit pernah beberapa kali mengintip ibunya melamun di depan kotak kayu itu. Ia tidak pernah berani bertanya lebih jauh, tapi hatinya dipenuhi rasa penasaran bercampur cemas. Apa sebenarnya yang disembunyikan ibunya? Di sekolah, Adit dikenal sebagai anak pintar, nilainya selalu bagus, guru-guru sering memuji, namun ia juga tidak lepas dari ejekan teman-temannya. Si Adit tuh nggak pernah jajan ya? Hemat banget, apa emang nggak punya duit? Kata salah seorang temannya sambil tertawa. Adit hanya menunduk, pura-pura tidak dengar. Ia tahu kalau melawan hanya akan mempermalukan dirinya. Namun, ejekan itu diam-diam menancap di hatinya. Ia mulai merasa ada jarak antara dirinya dengan teman-temannya. Di rumah, ia selalu menahan diri agar tidak membebani ibunya. Tapi di sekolah, ia merasa terjebak dalam perasaan minder. Malam itu, saat ia belajar di meja kecilnya, Adit sempat berkata lirih, hampir tidak terdengar. "Bu, nanti kalau Adit dewasa, Adit nggak mau bikin ibu susah lagi. Adit mau bikin hidup kita lebih baik." Bu Lestari yang sedang menjahit menoleh, menatap anaknya dengan mata berkaca-kaca. "Ibu percaya sama kamu, Nak. Kamu itu cahaya hidup ibu. Selama kamu tetap semangat dan rajin belajar, semua doa ibu akan ngikutin langkahmu." Hari-hari berjalan dengan cepat, tapi rasa penasaran Adit tentang ibunya semakin kuat. Ia sering melihat ibunya terdiam lama sambil menatap kotak kayu itu, lalu menghapus air mata diam-diam. Di balik kasih sayang yang besar, Adit mulai merasakan ada luka yang tidak pernah sembuh di hati ibunya. Ia ingin tahu, tapi juga takut kalau jawaban yang ia dapat justru akan menyakitinya. Dan di titik itulah, sebuah pertanyaan mulai tumbuh di dalam benak Adit. Apakah kasih sayang ibu selalu berarti tidak ada rahasia di dalamnya? Pertanyaan itu menggantung, menjadi bayangan yang akan membawanya pada sebuah kisah besar di kemudian hari. Sebuah rahasia masa lalu, yang selama ini dikunci rapat-rapat. Dan tanpa ia sadari, jawaban dari pertanyaan itu mulai perlahan terbuka, di balik hari-hari sederhana yang terus mereka jalani. Suatu pagi, Bu Lestari mendapat kabar dari tetangganya yang tinggal di ujung gang. Seorang ibu kaya yang rumahnya besar, berdinding tembok, dengan pagar tinggi berwarna hijau muda. Perempuan itu meminta Bu Lestari menjahit beberapa gaun pesta yang katanya akan dipakai untuk acara keluarga. Dengan penuh harap, Bu Lestari membawa mesin jahit portabelnya ke rumah megah itu. Pikirannya sederhana. Kalau upahnya lumayan, setidaknya bisa melunasi uang buku Adit yang sudah menunggak. Namun ketika hasil jahitan selesai dan Bu Lestari menyerahkannya, perempuan kaya itu hanya meletakkan selembar uang lusuh ke tangannya. Jumlahnya bahkan tidak cukup untuk membayar beras seminggu. "Loh, Bu, maaf tapi untuk biayanya bukan segini. Ini masih terlalu kecil, Bu," ucap Bu Lestari dengan suara bergetar, berusaha tetap sopan. Tetangga kaya itu hanya menatapnya dengan senyum tipis, penuh nada meremehkan. "Kan cuma jahit kecil-kecil. Lagian, kamu kan memang kerjaannya begitu. Harusnya seneng ada yang masih mau pakai jasamu. Sekarang ini, banyak tukang jahit yang lebih modern, pakai mesin bagus." Bu Lestari menunduk. Tangannya yang memegang uang itu gemetar. Ada rasa pahit mengendap di tenggorokan, tapi ia tidak punya pilihan lain selain menerima. Ia mengangguk pelan. "Iya, Bu. Terima kasih." Ia pulang dengan langkah berat, seakan setiap tapak kakinya menekan luka di dalam dada. Di sepanjang jalan, ia menahan air mata agar tidak jatuh di hadapan orang-orang. Tapi sesampainya di rumah, begitu pintu kayu rapuh itu ditutup, tubuhnya langsung gemetar. Ia menatap uang receh di tangannya, lalu duduk lemas di lantai. "Ya Allah, sampai kapan harus begini?
Kenapa selalu merasa hina meski sudah berusaha sekuat tenaga? Malam itu, saat Adit sudah terlelap, Bu Lestari kembali duduk di depan mesin jahit. Tapi bukannya menjahit, ia malah menatap kosong. Pikirannya terlempar jauh ke masa lalu. Sosok suaminya muncul jelas dalam ingatan. Seorang lelaki keras, yang dulu pernah ia cintai, berubah menjadi sumber luka yang paling menyakitkan. Pukulan, bentakan, bahkan makian sudah menjadi bagian dari hidup rumah tangganya. Banyak malam ia menangis dalam diam, menyembunyikan lebam di lengan agar tidak ada yang tahu. Pernikahan yang dulu diimpikan membawa kebahagiaan justru menjadi neraka panjang. Dan meski kini suaminya telah meninggal, bayangan itu masih menghantui. Luka fisik mungkin sudah sembuh, tapi luka batin tetap tinggal. Tangannya refleks meraba lengan kirinya, seolah rasa sakit itu kembali terasa. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu menutup wajah dengan kedua tangan. Andai saja aku dulu lebih kuat, andai saja aku bisa melawan. Di sekolah, gosip tentang masa lalu itu sesekali sampai juga ke telinga Adit. Ia mendengar bisik-bisik dari tetangga atau bahkan dari mulut teman-temannya. Katanya ayahnya Adit dulu suka mukulin ibunya ya, pantesan ibunya kelihatan ringkih. Makanya sekarang hidup mereka susah kali. Gara-gara masa lalu yang kacau. Adit mencoba menahan diri agar tidak terpancing. Tapi hatinya perih. Ia marah sekaligus bingung. Kenapa orang lain bisa tahu soal itu, sementara ibunya sendiri tidak pernah menceritakan apapun? Malam harinya saat ia pulang, Adit memperhatikan ibunya yang sedang menambal celana robek. Wajah Bu Lestari tampak letih, tapi masih berusaha tersenyum. "Bu," panggil Adit pelan. "Ya nak, ayah dulu, orangnya gimana?" Pertanyaan itu membuat tangan Bu Lestari langsung terhenti. Jarum jahit di tangannya jatuh, dan seketika suasana hening. Matanya menatap kosong, lalu buru-buru ia tersenyum kaku. "Ayahmu orang baik, nak." "Kenapa kamu tanya begitu? Kamu nggak usah dengerin gosip orang." Adit mengangguk pelan, meski hatinya tahu jawaban itu tidak jujur. Ada sesuatu yang ibunya sembunyikan, sesuatu yang lebih besar dari sekadar gosip. Beberapa hari kemudian, Adit pulang dari sekolah dengan wajah muram. Ia duduk di meja belajar, membuka bukunya, tapi tidak menulis apa-apa. "Kenapa, Dit?" tanya Bu Lestari. "Bu, kenapa hidup kita selalu kayak gini? Susah terus. Ibu kerja keras, tapi orang lain tetap meremehkan. Kalau sekolah tinggi cuma bikin tambah beban, apa gunanya?" Kata-kata itu membuat dada Bu Lestari terasa sesak. Ia menatap anaknya, berusaha menahan air mata. "Nak, jangan pernah bilang begitu. Ilmu itu satu-satunya jalan keluar dari semua ini. Kamu harus sekolah setinggi-tingginya." Tapi Adit menunduk, meninju meja dengan tangan kecilnya. Tapi kenapa harus ibu yang selalu menderita? Kenapa orang lain bisa hidup tenang, sementara ibu harus kerja siang malam, bahkan dihina? Apa adil, Bu? Bu Lestari terdiam. Air matanya akhirnya jatuh, menetes di atas kain yang sedang ia jahit. Ia ingin menjawab, ingin meyakinkan anaknya, tapi suaranya tercekat. Yang ia tahu hanya satu. Semua penderitaan ini, ia tanggung demi Adit. Dan meski luka masa lalu masih menghantui, ia tidak ingin anaknya kehilangan arah. Namun di hati kecil Adit, bara itu sudah menyala. Ia mulai mempertanyakan semua hal, mulai meragukan makna perjuangan. Dan untuk pertama kalinya, ia berpikir bahwa masa depan mungkin tidak seindah yang selalu dikatakan ibunya. Hari-hari berikutnya, perasaan itu semakin kuat. Adit pergi ke sekolah dengan langkah gontai, membawa tas yang mulai robek di salah satu sisinya. Seragam putihnya sudah kekuningan, kancing bajunya longgar, dan celananya penuh tambalan. Di kelas, teman-temannya sering melirik dengan senyum sinis. Ada yang berbisik sambil menutup mulut, ada pula yang terang-terangan mengejek. "Dit, bajumu kayaknya udah waktunya ganti deh. Masa tiap hari itu-itu aja?" Jangan deket-deket, nanti kena tambalan bisa nular." Tawa riuh terdengar, menusuk telinga Adit seperti jarum. Ia menunduk, mencoba mengabaikan, tapi hatinya panas. Saat istirahat,
Teman-temannya berlari ke kantin, membeli makanan ringan dan minuman dingin. Adit hanya duduk di bangkunya, pura-pura sibuk membuka buku, padahal perutnya keroncongan. Ia sudah terbiasa menolak ajakan untuk ikut jajan, dengan alasan nggak lapar. Padahal kenyataannya, uang sakunya memang tidak cukup. Hari itu, rasa malu bercampur marah makin menekan dadanya. Ia pulang ke rumah dengan wajah muram, membanting tas ke lantai, dan duduk dengan tangan bersedekap. Bu Lestari yang baru saja selesai menjemur pakaian melihatnya. "Ada apa, Dit? Kok mukanya murung gitu?" Adit mendongak, menatap ibunya dengan mata berkaca-kaca. "Bu, kenapa kita harus hidup kayak gini terus? Kenapa harus aku yang diejek teman-teman gara-gara miskin? Kalau ayah masih ada, mungkin nggak begini, Bu." Kata-kata itu meluncur begitu saja, tajam seperti pisau. Dan bagi Bu Lestari, kalimat itu adalah hantaman paling menyakitkan. Ia terdiam. Bibirnya bergetar, tapi tak ada suara yang keluar. Ia hanya menunduk, menahan tangis yang hampir pecah. Matanya panas, hatinya perih. Ia ingin menjelaskan, ingin berteriak bahwa justru ayah Aditlah sumber luka paling dalam. Tapi ia tidak sanggup. Yang bisa ia lakukan hanya diam. Diam dengan dada yang sesak. Diam sambil menahan air mata agar tidak jatuh di depan anaknya. Adit sendiri, setelah melontarkan kata-kata itu, langsung menyesal. Tapi gengsinya menahan untuk meminta maaf. Ia hanya masuk kamar, membanting pintu, lalu membenamkan wajahnya di bantal. Malamnya, suasana rumah terasa sunyi. Hanya suara cengkerik dari luar jendela yang terdengar. Bu Lestari duduk di meja kecil dekat lampu redup. Di depannya terbuka sebuah buku catatan lusuh dengan sampul biru muda. Buku itu bukan sekadar catatan, melainkan tempat ia menuliskan doa-doa dan keluh kesah yang tak pernah bisa ia ucapkan pada siapapun. Tangannya gemetar ketika mulai menulis. Air mata jatuh membasahi halaman yang sudah penuh dengan coretan sebelumnya. Ya Allah, aku lelah. Mereka semua tidak tahu bagaimana dulu aku terluka. Aku hanya ingin anakku hidup lebih baik, tapi kenapa jalan ini terasa berat sekali? Aku takut kalau aku gagal menjadi ibu yang baik. Setiap huruf yang ia tulis terasa seperti beban yang dikeluarkan dari dadanya. Ia menulis tentang bagaimana dulu ia sering disakiti suaminya, tentang rasa trauma yang masih ia simpan, dan tentang harapannya agar Adit bisa punya kehidupan yang berbeda dari dirinya. Namun, ia tidak sadar kalau Adit yang pura-pura tidur di kamar sebenarnya masih terjaga. Bocah itu mendengar suara kertas yang bergesek dan tangisan lirih ibunya. Rasa bersalah menusuk hati Adit. Diam-diam, ketika ibunya sudah masuk ke kamar dan lampu ruang tengah dipadamkan, ia bangkit dari tempat tidurnya. Dengan langkah hati-hati, ia mengambil buku catatan kecil yang masih tergeletak di meja. Di bawah cahaya redup lampu minyak, Adit membuka halaman demi halaman. Semakin ia membaca, semakin matanya membelalak. Tulisan-tulisan itu bagaikan pintu menuju masa lalu yang tak pernah ia ketahui. Ia membaca tentang luka-luka yang ibunya alami, tentang ayahnya yang ternyata kasar, tentang rasa takut yang mengikat, dan tentang perjuangan ibunya melawan semua itu. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Bu, kenapa ibu nggak pernah cerita? Kenapa harus ibu sendiri yang tanggung semua? Ini? Untuk pertama kalinya, Adit menyadari bahwa penderitaan ibunya jauh lebih berat dari yang pernah ia bayangkan. Dan malam itu, hatinya benar-benar hancur. Bukan karena hinaan teman-temannya, tapi karena ia baru tahu bahwa ibunya menyimpan luka yang lebih dalam dari sekadar kemiskinan. Keesokan harinya, Adit bangun lebih pagi dari biasanya. Wajahnya masih sembab karena tangisan semalam. Ia menatap ibunya yang sedang menyiapkan sarapan sederhana. Sepiring nasi dengan lauk tempe goreng tipis. Senyum Bu Lestari terlihat tulus, tapi Adit kini bisa melihat jelas garis-garis lelah di wajah itu yang mungkin dulu ia abaikan. Di dalam dada Adit, ada sesuatu yang bergemuruh. Rasa bersalah, iba, tapi juga penasaran.
Catatan yang ia baca semalam hanya sebagian kecil cerita. Ada banyak kalimat yang seolah dipotong, tak berani dilanjutkan. Ia tahu, ibunya menyimpan lebih banyak rahasia daripada yang tertulis. Dan benar saja, ingatannya melayang ke sebuah benda. Kotak kayu kecil yang selalu tersimpan rapi di lemari pakaian ibunya. Kotak itu terkunci rapat, tak pernah sekalipun dibuka di hadapannya. Sejak kecil ia sering bertanya, tapi jawabannya selalu sama. Itu cuma barang kenangan. Nggak ada yang penting, Dit. Namun kini, setelah membaca catatan-catatan penuh luka, Adit merasa kotak tersebut pasti menyimpan jawaban yang selama ini ia cari. Siang menjelang sore, ketika ibunya pergi mengantarkan pesanan jahitan ke rumah Bu Ratna, seorang tetangga kaya yang sering memberi upah tak sebanding dengan pekerjaan, Adit memberanikan diri. Dengan hati berdebar, ia membuka lemari kayu tua itu. Kotak kecil berwarna coklat tua masih ada di sudut bawah, sedikit berdebu, dengan gembok kecil yang terlihat sudah berkarat. Ia menelan ludah, lalu meraih kotak itu. Tangannya gemetar. Dengan sedikit usaha, ia berhasil merusak gembok kecil itu menggunakan gunting. Bunyi klik membuat jantungnya berdegup semakin keras. Perlahan, ia membuka penutup kotak. Dan seketika, dunia seolah berhenti. Di dalamnya, tersusun beberapa benda yang tampak begitu pribadi. Foto lama memperlihatkan ayah dan ibunya ketika masih muda. Wajah ibunya tersenyum, tapi matanya tampak kosong. Sementara di sampingnya, sosok ayah terlihat gagah, namun tatapannya tajam. Sepucuk surat lusuh yang sudah menguning. Dan yang paling mengejutkan, beberapa lembar kertas resmi dengan cap kepolisian. Adit mengambil kertas itu dengan tangan bergetar. Ia membaca pelan-pelan, matanya melebar semakin besar di setiap kata. Laporan polisi tentang kasus KDRT. Di situ tertulis jelas pengaduan Bu Lestari terhadap ayahnya sendiri. Luka-luka yang didokumentasikan, catatan pemeriksaan medis, hingga kalimat yang menuliskan, korban mengalami kekerasan fisik berulang kali. Adit ternganga. Nafasnya tercekat. Ia teringat bagaimana selama ini ia selalu membayangkan ayahnya sebagai sosok baik, yang meninggal karena kecelakaan tragis. Begitulah cerita yang selalu ia dengar. Tapi kenyataan yang terbentang di depan matanya sungguh menghancurkan. Jadi, semua yang aku tahu selama ini bohong. Ayah bukan orang baik. Ayah nyakitin ibu. Adit memeluk foto lama itu. Perasaannya campur aduk. Marah pada ayahnya, kasihan pada ibunya, tapi juga kecewa kenapa semua ini disembunyikan begitu lama. Sore itu, Bu Lestari pulang dengan langkah lelah. Namun ia terkejut melihat Adit duduk di lantai ruang tengah. Kotak kayu kecil itu terbuka di sampingnya. Lembaran-lembaran laporan polisi berserakan. Wajah Adit merah padam, matanya berkaca-kaca. Bu, apa ini? Kenapa ada laporan polisi? Kenapa ibu nggak pernah cerita sama aku? Bu Lestari tertegun, suaranya parau. Adit, itu? Ibu bisa jelasin? Jelasin apa? Adit memotong dengan suara bergetar. Selama ini aku pikir ayah orang baik. Aku bela dia waktu teman-teman ngeledek. Aku rindu dia tiap malam. Tapi ternyata, tangisnya pecah. Ternyata ayah nyakitin ibu. Bu Lestari mencoba mendekat, tapi Adit bergeser mundur. Nak, Ibu nggak mau kamu benci sama ayahmu. Bagaimanapun juga, dia tetap orang tuamu. Ibu nggak mau kamu tumbuh dengan dendam. Adit menggeleng cepat. Tapi ibu malah bikin aku kayak orang bodoh, Bu. Semua orang kayaknya tahu. Tetangga, gosip, semuanya. Cuman aku yang nggak tahu. Aku anak ibu, kenapa aku yang paling terakhir tahu? Bu Lestari menggigit bibir. Matanya basah. Ibu cuma pengen lindungi kamu. Lindungi gimana, Bu? Adit meninggikan suara. Kalau ujung-ujungnya aku malah lebih sakit. Aku capek, Bu. Capek dihina miskin, capek pura-pura kuat, capek hidup kayak gini. Air mata mengalir deras di wajah Adit. Ia menunduk, menahan isakan. Mungkin
mungkin aku nggak usah sekolah lagi. Aku bisa kerja, Bu. Jadi ibu nggak usah susah payah kayak gini gara-gara aku. Bu Lestari langsung menatapnya dengan mata membelalak. Suaranya meninggi. Kali ini bukan marah, tapi panik. Jangan ngomong sembarangan, Adit. Sekolahmu satu-satunya harapan kita. Jangan pernah bilang berhenti sekolah lagi. Adit mengangkat wajahnya, menatap ibunya dengan sorot kecewa yang dalam. Harapan? Buat siapa, Bu? Buat aku atau buat ibu? Karena jujur, aku udah nggak yakin lagi sama semuanya. Ia berdiri, lalu masuk ke kamar dan membanting pintu. Malam itu, Bu Lestari terduduk lemas di ruang tengah. Kotak kayu kecil itu masih terbuka, seakan menguapkan semua rahasia yang selama ini ia kunci rapat. Tubuhnya bergetar, wajahnya pucat. Beban yang ia pikul selama bertahun-tahun kini terasa jauh lebih berat. Hingga akhirnya, tubuhnya benar-benar tak kuat lagi. Ia terbaring di dipan bambu, wajahnya panas, napasnya berat. Stres, kelelahan, dan luka batin yang menumpuk menjatuhkannya sakit. Untuk pertama kalinya, Adit merasa ketakutan. Mendengar batuk keras ibunya dari balik kamar membuat hatinya mencelos. Ia sadar, rahasia yang terbongkar itu bukan hanya membuka luka lama, tapi juga hampir merenggut satu-satunya orang yang masih ia punya di dunia ini. Keesokan paginya, Bu Lestari memaksa bangun lebih awal, meski tubuhnya masih terasa panas. Suara, batuknya terdengar parau, dan beberapa kali ia terhuyung ketika berjalan ke meja kecil tempat mesin jahit tuanya berada. Benang, kain, dan gunting sudah tersusun sejak semalam. Ada pesanan yang harus ia selesaikan. Seragam sekolah milik anak tetangga kaya. Jarum mesin jahit mulai berderak pelan, sementara Bu Lestari sesekali menutup mata karena pusing. Tangan kurusnya bergetar, tapi ia tetap memaksakan diri. Bu, berhenti dulu, istirahatlah. Adit bersuara dari pintu. Bu Lestari tersenyum tipis, meski keringat dingin menetes di pelipisnya. Nggak bisa, Nak. Kalau ibu berhenti, jahitan ini nggak selesai. Nanti uang sekolahmu dari mana? Kita harus bayar listrik. Beras kita tinggal sedikit. Ibu nggak boleh kalah sama sakit. Adit menggigit bibir. Rasanya seperti ada pisau menusuk dadanya. Ia tahu ibunya sudah sangat lemah, tapi tetap memaksa diri, demi dirinya. Siang itu, ketika Bu Lestari menjemur cucian di halaman sempit, dua tetangga lewat sambil bercakap. Mereka tidak sadar kalau Adit berdiri tak jauh dari sana. Kasihan ya Lestari. Badannya makin kurus, tapi kerjaan nggak ada habisnya. Anak satu-satunya sekolah tinggi-tinggi, padahal ujung-ujungnya paling juga cuma jadi buruh. Haha, iya, betul. Sekolah sekarang nggak jamin sukses. Mending anaknya kerja aja, bantu ibunya. Percuma buang-buang biaya kalau akhirnya hidup tetap susah. Kata-kata itu menusuk telinga Adit. Ia berdiri kaku, wajahnya memanas, tangannya mengepal. Ia ingin membalas, ingin membela ibunya, tapi lidahnya keluh. Saat menoleh, ia melihat ibunya pura-pura tidak mendengar, menunduk sambil menata jemuran dengan gerakan lemah. Di dada Adit, perasaan campur aduk berkecamuk. Marah, malu, bimbang. Apa benar kata mereka? Apa sekolahku cuma bikin ibu makin susah? Malamnya, tubuh Bu Lestari semakin lemah. Ia berbaring di dipan bambu. Selimut tipis menutupi tubuh ringkihnya. Adit duduk di samping, memegang tangan ibunya yang dingin. Air matanya jatuh diam-diam. Bu. Suara Adit bergetar. Maafin Adit ya. Adit yang bikin ibu sakit. Adit yang bikin ibu kerja keras. Kalau Adit berhenti sekolah, mungkin ibu nggak usah capek-capek lagi. Bu Lestari membuka mata perlahan. Meski pandangannya kabur, ia menatap wajah anaknya yang berlinang air mata. Dengan sisa tenaga, ia mengangkat tangannya, menyentuh pipi Adit. Nak, jangan pernah bilang begitu lagi. Ibu rela sakit, rela capek, asal kamu jangan berhenti sekolah. Ibu kerja bukan buat ibu, tapi buat kamu. Ibu cuma ingin kamu punya hidup yang nggak sesusah ibu. Adit terisak menggenggam tangan ibunya lebih erat, tapi Bu, Adit takut. Adit nggak sanggup lihat ibu kayak gini. Kalau terus sekolah, Adit malah bikin ibu menderita.
Air mata Bu Lestari jatuh membasahi bantal. Justru kalau kamu berhenti sekolah, semua sakit ibu jadi sia-sia, Adit. Jangan biarkan ibu kalah sama keadaan. Janji sama ibu, kamu harus terus sekolah. Jangan buat hidupmu sama kayak ibu. Kamu harus lebih baik. Suasana kamar hening. Hanya suara jangkrik dari luar jendela menemani malam itu. Adit menunduk, pundaknya bergetar menahan tangis. Ia sadar, di balik tubuh rapuh itu, ada hati seorang ibu yang begitu kuat. Seorang ibu yang meski menyimpan luka masa lalu, masih mampu memberikan seluruh hidupnya untuk anaknya. Dengan suara parau, Adit akhirnya berbisik di telinga ibunya. Adit janji, Bu. Adit janji bakal terus sekolah. Bukan buat gengsi, bukan buat orang lain, tapi buat kita, buat masa depan kita. Adit janji. Bu Lestari menutup mata, senyum tipis masih terlukis di wajahnya. Ia menggenggam tangan anaknya dengan sisa tenaga. Malam itu, di samping ibunya yang terbaring sakit, Adit membuat janji terbesar dalam hidupnya. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar mengerti arti kasih sayang seorang ibu. Pengorbanan yang bukan hanya soal tenaga atau harta, melainkan tentang hati yang tak pernah menyerah, meski penuh luka. Sejak malam janji itu terucap, ada sesuatu yang berubah dalam diri Adit. Entah dari mana datangnya, tapi ia merasa seperti memiliki tenaga baru. Meski beban tetap berat, meski setiap hari masih diwarnai kekurangan, namun setiap kali ia teringat wajah pucat ibunya yang memaksakan senyum sambil berkata, "Kamu harus sekolah, Nak." Hatinya mengeras, ia tidak boleh menyerah. Pagi-pagi, sekali sebelum matahari muncul sempurna, Adit sudah bangun. Ia membantu ibunya menyiapkan air panas untuk mandi, menyapu halaman kecil di depan rumah, lalu menata kain-kain pesanan jahitan yang belum selesai. Setelah itu barulah ia berangkat sekolah dengan seragam yang sudah agak memudar warnanya, tapi kini langkahnya lebih mantap. Di sekolah, Adit tidak lagi sibuk membandingkan dirinya dengan teman-teman yang seragamnya baru, sepatu mengkilap, atau bekal makanan mewah. Ia lebih sering menunduk, mencatat dengan tekun, dan mencoba memahami setiap pelajaran. Bukan lagi karena ingin membanggakan diri, tapi karena janji, ia ingin membuat semua kerja keras ibunya tidak sia-sia. Namun sepulang sekolah, Adit tak pernah benar-benar istirahat. Ia segera duduk di samping mesin jahit tua itu, membantu memotong pola kain, menyiapkan benang, atau sekadar mengelap keringat di kening ibunya. Tangan kecilnya kini sudah mulai cekatan. Kadang ia juga mengantarkan hasil jahitan ke rumah-rumah tetangga, meski harus menahan tatapan meremehkan yang masih sering ia terima. "Ih, anak si Lestari, ngantar jahitan lagi. Kenapa nggak kerja aja sekalian daripada sekolah buang-buang waktu?" bisik seorang tetangga. Adit hanya menunduk. Dulu, kata-kata seperti itu bisa membuatnya terbakar emosi. Tapi kini, ia hanya menggenggam erat hasil jahitan di tangannya dan melangkah lebih cepat. Dalam hatinya, ia mengulang janji malam itu. "Aku harus terus sekolah. Bukan buat mereka, tapi buat ibu." Suatu hari, guru bahasa Indonesia Adit, Bu Rina, mengumumkan sesuatu di kelas. "Anak-anak, ada lomba menulis kisah inspiratif tingkat kota. Kalian bebas memilih tema, tapi harus kisah nyata, bukan fiksi. Kalau ada yang berminat, kumpulkan tulisannya minggu depan." Seisi kelas riuh. Beberapa teman Adit langsung bersemangat, membicarakan kisah apa yang akan mereka tulis. Ada yang ingin menulis tentang pengalaman liburan ke luar negeri, ada yang ingin menulis tentang ayahnya yang bekerja di kantor pemerintahan. Adit hanya diam, tapi di dalam hatinya sesuatu bergemuruh. Kisah nyata, kisah inspiratif. Ia teringat ibunya yang masih batuk-batuk di rumah, tetap duduk di depan mesin jahit meski tubuhnya ringkih. Ia teringat bagaimana ibunya selalu menahan rasa sakit demi bisa memberi sedikit uang jajan untuknya. Ia teringat semua tangisan, semua luka, semua senyum paksa yang selama ini menutupi derita. Kalau ada kisah yang layak ditulis, itu adalah kisah ibu malamnya. Setelah membantu menjahit hingga larut, Adit mengambil selembar kertas HVS kosong. Ia duduk di lantai,
menyalakan lampu meja belajar kecil yang kacanya sudah retak. Di hadapannya, kertas putih itu terasa menantang, seakan berkata, "Apa kamu berani menuliskan semuanya?" Adit menggenggam pensilnya erat. Ia tahu, ada banyak hal yang terlalu pahit untuk dituliskan. Tentang ayahnya, tentang kekerasan, tentang laporan polisi yang ia temukan di kotak kayu itu. Ia tak ingin menuliskan sisi gelap itu. Ia tidak ingin dunia tahu luka ibunya secara telanjang. Yang ingin ia tulis hanyalah satu hal. Betapa besar cinta seorang ibu yang tetap berdiri meski seluruh dunia menjatuhkannya. Maka mulailah ia menulis. Tangannya bergerak lambat, tapi setiap kata keluar dari hati. Ia menulis tentang seorang perempuan sederhana yang setiap hari bekerja dari pagi sampai malam dengan mesin jahit tuanya. Ia menulis tentang bagaimana perempuan itu selalu menyembunyikan sakitnya hanya supaya anaknya tetap bisa sekolah. Ia menulis tentang senyum yang tidak pernah hilang, meski air mata sering jatuh diam-diam di balik pintu. Kalimat demi kalimat mengalir. Sesekali Adit berhenti, menghapus air matanya dengan punggung tangan. Rasanya seperti membuka luka sendiri. Namun anehnya, setiap kali ia menulis, hatinya terasa sedikit lebih ringan. Seolah ia sedang membagi beban itu dengan kertas, agar tidak hanya ia dan ibunya yang menanggungnya. Seminggu kemudian, lomba itu digelar. Adit hampir tak percaya ketika Bu Rina memanggil namanya. "Adit, tulisanmu terpilih mewakili sekolah kita ke tingkat kota." Judulnya, "Senyum di Balik Jarum Jahit." Seisi kelas menoleh ke arahnya. Beberapa teman tampak terkejut. Ada pula yang mencibir pelan. Tapi Adit tidak peduli. Ia hanya menunduk. Jantungnya berdegup keras. Hari perlombaan. Adit duduk di antara puluhan siswa dari sekolah lain. Banyak yang tampil percaya diri, dengan tulisan penuh kisah petualangan atau tokoh sukses yang mereka kagumi. Adit hanya membawa selembar kertas lusuh yang berisi kisah ibunya. Ketika namanya dipanggil, ia maju ke podium. Tangannya bergetar, suaranya sempat tercekat. Tapi begitu ia membayangkan wajah ibunya di rumah, entah kenapa, ketakutannya hilang. Dengan suara yang mantap, ia mulai membaca tulisannya di depan juri dan peserta lain. Kata-katanya sederhana, tapi setiap kalimat memukul hati. Ia bercerita tentang seorang ibu yang tidak pernah menyerah, tentang mesin jahit tua yang menjadi saksi air mata sekaligus tawa, tentang cinta yang lebih kuat daripada luka. Ketika ia selesai, ruangan hening sejenak, lalu tepuk tangan bergemuruh. Beberapa minggu kemudian, kabar itu datang. Adit menang juara pertama lomba menulis kisah inspiratif tingkat kota. Lebih dari itu, tulisannya dimuat di sebuah koran lokal. Hari itu, pagi-pagi sekali, tetangga-tetangga heboh melihat nama Adit tercetak jelas di halaman surat kabar. Ada yang tercengang, ada pula yang diam-diam malu karena dulu sering meremehkannya. Yang paling mengharukan adalah ketika seorang perwakilan yayasan pendidikan datang ke rumah kecil mereka. Lelaki paruh baya itu menatap Adit dengan kagum, lalu berkata kepada Bu Lestari, "Bu, kisah perjuangan Ibu sangat menginspirasi. Kami dari yayasan ingin membantu. Mulai bulan depan, Adit akan menerima beasiswa penuh hingga tamat SMA nanti. Jadi Ibu tak perlu lagi pusing memikirkan biaya sekolah." Bu Lestari menutup mulutnya dengan tangan. Tubuhnya bergetar hebat. Air matanya tumpah deras, jatuh bercampur dengan senyumnya yang tak bisa ia tahan. Ia berulang kali mengucap syukur, menggenggam tangan lelaki itu erat-erat. "Ya Allah." Akhirnya doa-doa saya dijawab. Adit hanya berdiri terpaku, menatap ibunya. Dadanya sesak, tapi kali ini bukan karena sakit, melainkan karena bahagia yang terlalu besar untuk ditampung. Dok, sore. Harinya, ketika rumah sudah sepi, Adit duduk di samping ibunya. Di tangannya, ia menggenggam koran yang memuat tulisannya. "Bu, mau dengar nggak bagian terakhir tulisan Adit?" Tanyanya pelan. Bu Lestari mengangguk, matanya masih basah tapi penuh cinta. Adit menarik napas dalam, lalu membaca dengan suara bergetar.
Ibu mungkin terluka oleh masa lalu. Luka itu begitu dalam, sampai kadang membuat aku ikut merasa sakit. Tapi kasih sayang ibu adalah cahaya yang selalu menuntun langkahku. Jika hari ini aku berdiri di sini, itu bukan karena aku kuat, melainkan karena ibu tidak pernah berhenti mencintai dan mendoakanku. Masa lalu boleh gelap, tapi bersama ibu, aku percaya masa depanku akan terang. Suara Adit pecah di akhir kalimat. Ia menutup koran itu, lalu menunduk, air matanya jatuh mengenai tulisan yang tercetak di sana. Bu Lestari tak kuasa lagi menahan perasaannya. Ia menarik anaknya ke dalam pelukan, memeluk erat seakan takut kehilangan. Tangisnya pecah, tapi kali ini bukan tangis sedih, melainkan tangis haru yang selama ini ia simpan rapat. Terima kasih, Nak. Terima kasih sudah mau jadi alasan ibu. Bertahan, bisiknya di telinga Adit, menenggelamkan wajahnya di pelukan ibunya. Bukan cuma ibu yang bertahan, Bu. Mulai sekarang, kita berdua yang akan bertahan, bersama-sama. Senja itu, cahaya jingga masuk lewat jendela kecil rumah mereka, jatuh tepat di wajah ibu dan anak yang masih berpelukan. Di balik luka, di balik kemiskinan, ada secercah harapan yang kini terasa nyata. Bagi Adit, itu adalah cahaya di ujung luka. Dan bagi Bu Lestari, itu adalah jawaban dari doa panjang seorang ibu yang tak pernah menyerah. Dengan air mata bahagia, Bu Lestari menatap cahaya senja yang menerobos masuk, sementara pelukan hangat anaknya membuat dunia yang kelam terasa terang. Masa lalu mungkin penuh luka, tapi masa depan kini menyimpan harapan baru. Tamat, kisah pun selesai. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan kisah inspiratif lainnya.